Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman, selamat siang nih. Apa kabar? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin amin ya robbal alamin. Yang terhormat Bu Dosen Visit Suharti SESYME dan teman-teman semua yang saya sayangi. Perkenalkan, saya Ani Suryanik, NIM 1917201250 dari kelas 5 Ekonomi Syariah D. Di sini saya akan menjelaskan mengenai PPh pasal 21. Teman-teman semua di sini udah pada tahu belum nih PPh 21 itu apa aja sih ya? Jadi pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Ya, selanjutnya mengenai dasar hukum PPh pasal 21. Yang pertama, Undang-Undang PPh nomor 36 tahun 2008. Yang kedua, Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor per 16 per PJ per 2016 tanggal 29 September 2016. Yang kedua, yang selanjutnya mengenai pemotongan pajak itu pemberi kerja, bendahara atau pemegang kas pemerintah. Yang kedua, dana pensiun, BPJS tenaga kerja, dan lain-lain. Yang ketiga, orang pribadi atau badan yang melakukan usaha dan melakukan pembayaran berupa gaji, honor, fee, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan penyelenggara kegiatan yang termasuk badan pemerintah, organisasi yang melakukan pembayaran honor, hadiah, penghargaan dalam bentuk apapun. Selanjutnya mengenai penerimaan penghasilan yang dipotong oleh PPh pasal 21. Yang pertama, pegawai. Yang kedua, penerima uang pesangon, pensiun, tunjangan hari tua, jaminan hari tua. Yang ketiga, bukan pegawai yang menerima penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap. 4. Mantan pegawai. 5. Peserta kegiatan. Selanjutnya mengenai penghasilan yang dipotong oleh PPh pasal 21. Penghasilan tetap atau gaji, uang pensiun, pesangon, honorarium, uang rapat, komisi, fee, uang saku, dan tantim, gratifikasi, jasa produksi, dan bonus. Selanjutnya mengenai dasar pengenaan pajak PPh pasal 21. 1. Penghasilan kena pajak yang berlaku bagi pegawai tetap, penerima pensiun berkala, pegawai tidak tetap yang dibayar bulanan lebih dari 4,5 per bulan, dan tantim gratifikasi, jasa produksi, dan bonus. Selanjutnya mengenai penghasilan tidak kena pajak atau biasa disebut dengan PTKP per tahun. Pertama, 54 juta untuk diri wajib pajak orang pribadi. Yang kedua, 4,5 juta tambahan untuk wajib pajak yang kawin. Yang ketiga, 4,5 juta untuk tambahan setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga. Selanjutnya berikut mengenai rincian PTKP per tahun. Bisa dilihat ya teman-teman. Selanjutnya penghasilan tidak kena pajak atau PTKP per bulan. Yang pertama, 4,5 juta untuk diri wajib pajak untuk orang pribadi. Yang kedua, 375.000 untuk tambahan wajib pajak yang kawin. Yang ketiga,
375.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga, saudara, dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 orang setiap keluarga. Ya, berikut rincian PTKP per bulan. Kita bisa lihat ya teman-teman. Ya, selanjutnya mengenai tarif pasal 17 ayat 1 huruf A. Yang pertama, pegawai tetap. Yang kedua, penerima pensiun berkala yang dibayarkan secara bulanan. Yang ketiga, pegawai tidak tetap atau tenaga kerja yang dibayarkan secara bulanan. Berikut juga dipaparkan mengenai tabel rincian tarif pasal 17 ayat 1 huruf A. Berikutnya tarif PPh 21 bagi non-NPWP. 1. Bagi penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 itu tidak memiliki nomor wajib pajak, dikenakan pemotongan PPh pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20% daripada tarif yang ditetapkan terhadap wajib pajak yang memiliki NPWP. Selanjutnya, kapan sih PPh terutang? Kapan sih PPh 21 terutang? Ya, jadi PPh pasal 21 atau PPh pasal 26 terutang bagi penerima penghasilan pada saat dilakukan pembayaran atau pada saat terutangnya penghasilan yang bersangkutan. Yang kedua, PPh pasal 21 atau PPh pasal 26 terutang bagi pemotong PPh pasal 21 atau PPh pasal 26 untuk setiap masa pajak. Selanjutnya, saat terutang untuk setiap masa pajaknya pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan. Ya, yang terakhir, kapan sih PPh 21 harus disetor dan lapor? Jadi waktunya yang pertama PPh pasal 21 itu paling lambat disetorkan pada tanggal 10 bulan berikutnya. Yang kedua, PPh pasal 21 ini paling lambat pada tanggal 20 bulan berikutnya. Yang ketiga, apabila batas setoran dan lapor jatuh pada hari libur termasuk hari Sabtu dan hari libur nasional, maka paling lambat setor dan lapor itu di hari kerja berikutnya itu juga diatur pada pasal 24 ayat 3 per 16 per PJ per 2016 dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 242 per PMK 03 per 2014. Ya, sekian presentasi dari saya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.